bagi sertifikat, bagi tanah di beberapa daerah, tetapi ketika 74% negeri ini tanahnya, hutannya dimiliki oleh kelompok tertentu, seolah dibiarkan. Ya dosa aku banyak juga kok. Ya sudahlah, diam aja lah. Yang lalu-lalu kita lihat ke depan. Tapi jangan main-main. Main-main, ya kita pun bisa cari bersama memang mau siapa. Selamat malam, dua sisi kita mulai. Dalam 2 hari terakhir kita mendengar ada 2 pentolan negeri ini yang berbicara dan kemudian banyak orang mengomentari. Yang pertama, Pak Amin Rais menyebut Pak Jokowi, presiden kita, ngibul. Kemudian dibalas oleh Menteri Koordinator Kemaritiman, awas saya cari dosanya. Kita perbincangan malam hari ini. Saya ingin komentar pendek dari pernyataan 2 petinggi atau 2 politisi hebat atau 2 orang hebat di negeri ini. Saya mulai dari sebelah kanan, Bung Ahmad Baidowi, Wasekjen atau politisi P3. Ya. 1 kalimat pendek tentang apa komentar Anda terhadap gunjang-ganjing ini? Kaget sih. Kaget, Anda kaget. Bagaimana dengan Atria Dahlan? Saya prihatin. Prihatin. Ini politisi PDIP dan politisi P3. Bagaimana dengan politisi PAN? Komentar Anda pendek. Iya, Pak Amin itu kan selalu mengikuti sunatullah. Jadi beliau itu memberikan peringatan. Peringatan. Ya. Bagaimana dengan Ahmad Riza Patria, politisi Gerindra? Jangan baper lah. Jangan biasa aja. Kaget prihatin, jangan baper. Ya ini perhatian lah gitu ya. Kita lihat tayangan berikut ini. Karena hal itu tentu saja mengguncang banyak orang. Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional Amin Rais kembali melontarkan kritik pedas terhadap pemerintahan Jokowi. Amin menilai jika program bagi-bagi sertifikat tanah merupakan program pembohongan. Tak hanya itu, Amin juga mengkritik pemerintahan Jokowi yang dinilainya memberi angin bagi kebangkitan PKI. Kenapa rezim ini itu berikan angin yang amat sangat jelas bagi kebangkitan PKI. Jadi penghiburannya kita harus waspada. Bagi-bagi sertifikat, bagi-bagi tanah di beberapa daerah, ya, sekian hektar. Tetapi ketika 74% negeri ini tanahnya, hutannya dimiliki oleh kelompok tertentu, itu malah seolah dibiarkan. Seolah tak terima dengan kritik yang dilontarkan Amin Rais, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan angkat bicara. Bahkan Luhut mengancam akan membeberkan dosa-dosa mantan ketua MPR ini di masa lalu. Yang senior itu bilang bahwa ngasih sertifikat itu ngibulin rakyat, apanya dikibulin? Dari dulu juga dibagi ngasih sertifikat itu, tapi prosesnya panjang, lama dan sedikit. Sekarang prosesnya cepat dan banyak. Lah salahnya di mana? Jadi asbun aja. Jadi jangan bilang bahwa kita pro PKI, apanya pro PKI? Di mana pro PKI? Dan lumpas PKI saya pun itu lumpas PKI kok. Ya dosa aku banyak juga kok. Ya sudahlah, diam aja lah. Yang lalu-lalu kita lihat ke depan. Tapi jangan main-main. Main-main, ya kita pun bisa cari bersama memang mau siapa. Ya, kita tentu berharap rakyat dapat melontarkan kritik dengan bijak. Di sisi lain, pemerintah sepatutnya juga tidak alergi terhadap kritik, apalagi sampai mengancam balik kaum oposan dengan kewenangan yang dimilikinya. Pemirsa, pernyataan tadi membuat kita ingin bertanya-tanya, sebetulnya apa yang terjadi di antara 2 tokoh tersebut? Karena menjadi sangat penting publik mendapatkan penjelasan berkaitan dengan latar belakang dan pernyataan itu sendiri. Bung Atria Dahlan, Anda menyebut Anda prihatin terhadap Pak Amin Rais atau prihatin kepada Pak Luhut? Iya, saya sedih, prihatin, kecewa. Pak Amin Rais itu tokoh, termasuk juga tokoh yang saya kagumi. Tapi saya sayangkan Pak Amin ini harusnya paham yang namanya
reforma agraria. Paham yang namanya sudah lama kita punya undang-undang pokok agraria yang di dalamnya mensyaratkan bahwa tanah itu berfungsi sosial. Yang dilakukan Pak Jokowi kemarin adalah melakukan land reform, menata ulang ini kepemilikan, ya, penguasaan, pemanfaatan aset yang namanya tanah, yang namanya air, yang namanya juga udara di atas tanah. Ini yang bagiannya. Intinya apa dari land reform itu adalah redistribusi aset. Aset itu harus punya manfaat. Tanah itu harus berfungsi sosial. Tidak boleh satu orang menguasai banyak bidang tanah. Dan juga satu orang pun minimal harus kita kasih tanah seberapa agar dia bisa memanfaatkannya untuk kehidupan dan hidup. Jadi kesimpulannya, Pak Amin Rais dengan mengatakan Pak Jokowi ngibul, itu dia tidak punya data atau dia asal ngomong? Nah, saya ingin katakan tadi bahasanya ini kok negara tidak tahan sama kritik. Bedakan antara hate speech, bedakan antara berita bohong dengan yang namanya kritik. Kalau ini ranahnya sudah memasuki yang namanya kita katakan berita bohong. Apa yang dilakukan? Kita ini, ya, kita melakukan redistribusi aset dari 2015, kemudian 2016, 2017 5 juta bidang tanah, sekarang kita canangkan 7 juta bidang tanah, mau kita extend 8 juta bidang tanah. Nggak ada kaitannya sama mau pemilu. Dari awal sudah kita lakukan itu. Dan tidak hanya sampai di situ, kita juga melakukan yang namanya akses reform. Bagaimana setelah diberikan tanah, tidak hanya sertifikatnya terbit, tanahnya diberikan, tapi ruang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan perekonomian untuk kesejahteraan rakyat kita berikan. Bagaimana pemberian fasilitas kredit, pertanian, jadi bibit, dan sebagainya. Dan ini hate speech, benar? Jadi ini betul-betul yang kita katakan, ya, hate ini speech. Berita bohong. Layak dijewer. Bukan hanya layak dicari dijewer. Sayangnya kita bisa saja melakukan proses penegakan hukum. Tapi masih kita hormati, kita masih memberikan ruang waktu kepada Pak Amin, ya, untuk lebih bisa bijaksana lagi dalam mengeluarkan pendapat. Komentar Anda? Berita bohong. Pilihan katanya itu loh, kenapa harus menggunakan kata ngibulin segala? Begini, kalau soal pilihan kata, mungkin kita yang muda-muda kadang terlalu tinggi melihat diri kita begitu, sehingga mengatakan Pak Amin pilihan katanya begini. Tapi kalau kita lihat Gus Dur itu juga cukup nyeleneh juga kan, pilihan katanya juga nyeleneh, tapi nggak masalah gitu. Bu Mega malah pilihan katanya lebih banyak diamnya, tapi juga itu nggak masalah. Karena apa? Karena tokoh-tokoh seperti Pak Amin, Bu Mega, Gus Dur, mereka itu adalah bapak-bapak, ibu-ibu bangsa kita. Dan dengan apa yang beliau sampaikan, Pak Amin dengan pilihan kata-katanya itu, Gus Dur dengan di luar out of the box-nya itu, Bu Mega dengan kediamannya itu, itulah yang membawa bangsa kita ke dalam alam demokrasi sehingga kita jadi bebas berbicara sekarang. Yang memberi kesempatan kepada orang-orang termasuk seperti Pak Jokowi untuk bisa jadi presiden. Kalau seandainya, ya, tokoh-tokoh seperti Gus Dur, Pak Amin tidak memimpin gerakan langsung, Bu Mega tidak dengan kekehannya memimpin PDIP walaupun ditekan oleh rejim Pak Harto, ya. Kalau seandainya itu tidak dilakukan, mungkin tidak ada kesempatan buat orang seperti Pak Jokowi akan jadi presiden, tidak ada kesempatan buat orang Pak Luhut menjadi menteri, termasuk tidak ada kesempatan buat kita, dan mungkin TV One tidak pernah ada karena tidak ada kebebasan. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah tokoh-tokoh seperti beliau itu dengan kekhasannya masing-masing itu sudah membawa bangsa kita menjadi seperti sekarang ini. Karena kekhasan itu Anda minta excuse bahwa Pak Amin Rais boleh kayak gitu tuh. Ya seperti kita memberikan maaf kepada Gus Dur dengan segala keunikan beliau, kita juga memberikan maaf kepada Bu Mega dengan segala keunikan beliau. Jadi artinya justru dengan keunikan Pak Amin inilah beliau bisa membawa perubahan rejim dari jangan-jangan dengan kekhasan itu dia hendak menutupi bahwa dia nggak punya data, cuma untuk mendorong Pak Jokowi seperti itu. Kekhasan Pak Amin itulah yang kemudian dipakai untuk memberikan peringatan sekarang kepada Pak Jokowi. Jadi yang dimaksud oleh Pak Amin adalah, oke, kalau soal memberikan sertifikat itu kan memang itu tugas negara, ya. Tapi
saya pribadi mengapresiasi bahwa Pak Jokowi mempercepat pemberian sertifikat itu. Karena dulu-dulu memang lambat. Anda mengapresiasi? Saya mengapresiasi. Pak Amin tidak tapi? Beliau mengapresiasi ya bahwa itu dipercepat ya pemberian sertifikat itu, walaupun kita tahu juga bahwa sebenarnya realisasinya kan masih jauh dari targetnya Pak Jokowi sendiri kan, faktanya kan realisasinya percepatan sertifikat itu. Tapi itu isu lain ya. Namun Pak Amin pingin bahwa kita jangan hanya di permukaannya saja, ya jangan hanya permukaan saja. Lihat kepada the crux of the problem, inti masalahnya. Inti masalah. Anda bisa menerima penjelasan itu, Bung Arteria? Belum Anda. Saya hanya menyayangkan gitu. Justifikasinya saya katakan tidak tepat. Ya, pengakuan salah itu harusnya kan diakui. Kalau bicara maaf, tentunya kami kan memaafkan. Semuanya kan ruang pada pintu maaf itu kita buka seluas-luasnya. Enggak, ini bukan tapi pengakuan salah. Kalau perbuatan itu dikatakan itu punya kekhasan, saya katakan itu dua hal yang berbeda, Mas. Itu kita katakan begitu. Kemudian saya juga ingin sampaikan, tadi dikatakan ini kan kewajiban negara. Dalam konteks redistribusi aset ya, tidak ada kewajiban negara. Ini ada baru dilakukan oleh Pak Jokowi. 7 presiden sudah, tapi yang bisa melaksanakan yang namanya land reform, yang di dalamnya ada inti yang namanya redistribusi aset, itu zamannya Pak Jokowi. Kenapa begitu? Sudah karena ada, tidak sebelumnya sudah ada. Tidak yang begitu masih. Tidak masih. Ya, kenapa begitu, Mas? Karena orang tidak akan mau masuk ke mengganggu comfort zone. Ini yang dilakukan Pak Jokowi kan mengganggu comfort zone. Bagaimana inventarisasi tanah terlantar, tanah-tanah BUMN diambil, yang tadinya nggak punya sertifikat dipaksakan hadirnya sertifikat, sehingga apa? Ya. Ini yang kita katakan tadi, Pak Jokowi memastikan negara hadir walaupun apa resikonya Pak Jokowi bisa dipermasalahkan secara hukum. Sebentar, sedikit aja. Yang redistribusi asetnya di mana? Apakah Pak Jokowi meredistribusi asetnya James Riyadi, tanah-tanahnya James Riyadi yang banyak sekali? Iya, saya kasih Mas, ini sedang kita lakukan. Enggak, tanah James Riyadi. Makanya Pak Riza, tolong dijelaskan. Tanah Lipo, tanah James Riyadi yang di mana yang didistribusikan ke rakyat? Mas Derajat, ya. Sumber daripada redistribusi aset itu apa? Pertama tanah terlantar. Yang kedua tanah BUMN yang diabaikan. Itu bukan redistribusi aset. Enggak dong, itu redistribusi aset. Kok enggak gimana? Redistribusi itu adalah satu aset yang dimiliki oleh satu kelompok, pihak tertentu dibagikan kepada pihak lain. Itu dalam konteks pemerataan. Kata siapa? Kata saya. Ya bukan, Mas baca undang-undangnya. Kenapa redistribusi aset itu terjadi pada saat apa? Kalau itu tanah negara, itu bukan redistribusi. Enggak, ini saya katakan, Mas. Kalau itu tanah, ini jelas kok undang-undang pokok agraria sumber tanahnya mana? Sumber tanahnya saya jelaskan. Sumber tanahnya negara kan. Namanya reform itu merestructure ulang ya kepemilikan penguasaan tanah. Apa yang di-restructure? Tanah terlantar, tanah BUMN yang tidak digunakan, lahan transmigrasi yang selama ini orang sudah menguasai, memanfaatkan, punya kebun sawit, nggak pernah diterbitin sertifikat. Tanah sengketa konflik yang dikatakan tadi, apabila perampasan yang dilakukan ini. Kemudian apabila orang atau suatu kelompok atau badan hukum yang menguasai tanah lebih daripada ketentuan undang-undang, ini semua yang diredis. Termasuk juga nama-nama yang tadi, saya juga tidak bisa memastikan apakah tanahnya Lipo atau tanahnya siapa. Tapi yang jelas, banyak pihak yang terganggu kepentingannya saat ini. Jadi tanah yang disertifikatkan itu hampir seluruhnya tanah negara. Ada yang terlantar, ada yang milik BUMN, ada yang itu kan sumber redis aset. Itu bukan tanah, mohon maaf, konglomerat yang selama ini menguasai lahan. Bukan. Kalau pemerintah punya kekuasaan, punya power, punya kewenangan, konglomerat, kau sudah kebanyakan ini menguasai tanah sekian ratus ribu hektar, sekian juta hektar, umpamanya saya nggak sebut nama ya. Bukan, ya kita tahu ada pimpinan Komisi 2 ngomongnya yang faktual. Iya, tanah di Kalbar, tanah di Lampung. Dengar dulu, tanah di Lampung, mau di mana? Mau di Riau. Iya. Semua tanah-tanah itu yang dikuasai. Sampai hari ini di Komisi 2 saja ribut. Tidak berubah. Kenapa ribut konflik? Karena tanah yang diberikan oleh BPN katakanlah 1.000 hektar, pengusaha ini menguasai 1.500 hektar umpamanya. Itu contoh yang sederhana. Itu konflik kan kita hari-hari menerima konflik ini. Itu contoh. Kalau itu yang dilakukan Pak Jokowi, kalau itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi, itu kami bangga. Itu jadi kalau membaca kalimat apa yang disampaikan
Pak Amin harus teliti. Poinnya itu bukan pada pembagian sertifikat, tapi poinnya pada ya kan tanah-tanah yang banyak ini di Republik ini hanya dikuasai oleh segelintir orang. Itu dua hal yang terpisah. Jangan-jangan Jadi poinnya di situ. dua hal yang berbeda nih. Iya, bicara ngibul. Bukan, iya, poinnya akan di situ. kejar pernyataannya Pak Artinya Amin, Pak Riza. pembagian sertifikat ini, ya kan, yang memang menjadi tugas pemerintah, ya kan, tidak bisa, ya kan, mewujudkan menegakkan hukum dan keadilan. Maksudnya kalau nggak pas ya jangan pakai kata ngibul gitu, maksudnya gitu ya. dong. Oke, kita break dulu. Ini Kita break dulu. Saya mau dengar suara Bung Ahmad Badiuni saat lagi setelah pariwara. Dua sisi berkaitan dengan situasi yang membuat banyak orang berkerut dahinya.